Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini, di Jumat terakhir di bulan Syawal ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah. InsyaAllah tersisa 3 hari lagi bulan Syawal ini selesai. Yang mana bulan Syawal ini disebutkan di dalam Al-Quran bersama dengan 2 bulan sesudahnya disebut Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumatkan haji. Jadi bulan Syawal itu, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah disebut Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan dimaklumatkan
haji. Sedangkan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab disebut Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal sebagai rangkaian bulan sesudah kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mana Aisyah radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan istri Nabi yang lain, karena barangkali hanya ia yang diberitahu keutamaannya bulan Syawal itu, sehingga ia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain bahwa saya ini Aisyah radhiyallahu anha digauli oleh Nabi pertama di bulan Syawal. Sehingga marilah kita memanfaatkan yang 3 hari ini lagi ke depan, dan yang belum menyelesaikan puasa Syawalnya, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang sebenarnya kalau kita mau menggunakan bulan Syawal ini dengan sebaik-baiknya, banyak sekali kita bisa melakukan ibadah atau puasa sebagai wujud dan realisasi daripada ibadah puasa yang telah kita lakukan, yaitu kita pandai memanfaatkan momen-momen di bulan Syawal ini. Seperti misalnya yang belum menyelesaikan bulan Syawalnya, kalau berpuasa kemarin hari Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebenarnya haram hukumnya berpuasa khusus di hari Jumat. La takhussus siyam yaumal Jum'ah. Jangan menghususkan diri berpuasa khusus hari Jumat. Di hadis yang lain, baru boleh kita berpuasa di hari Jumat iza kana sauman ba'dahu yauman ba'dahu wa sauman yauman qablahu. Boleh kita berpuasa pada hari Jumat asal kita berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Demikian pula hari Sabtu, hari Ahad, karena 3 hari ini adalah hari besar 3 agama samawi, yaitu hari Jumat bagi kita kaum muslimin, hari besar kita itu adalah setiap pekannya adalah hari Jumat. Bagi Yahudi hari besarnya itu pada hari Sabtu, dan Nasrani itu hari besarnya pada hari Ahad. Apalagi kalau kita tambah lagi di hari Senin, jadi bisa 5 puasa yang bisa kita kerjakan kalau mulai dari hari Kamis sampai hari Senin. Demikian pula kita bisa memisahkan puasa-puasa sunnah Senin Kamis. Senin Kamis kita berpuasa, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad itu kita kalau yang belum menyelesaikan Syawalnya, kita isi itu dengan bulan Syawal. Artinya kita cerdas di dalam memanfaatkan waktu dan momen yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atbahu sittam min Syawal, kemudian menambah lagi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr.
Dan sudah sering kita mendengarkan banyak ulama yang memberikan kelonggaran. Boleh ketika kita berpuasa Senin Kamis diikutkan juga puasa Syawal kita. Bahkan ada yang berkata yang penting 6 hari di bulan Syawal ini. Kalau ada orang yang mengganti qadanya juga, kalau mau meniatkan juga bulan Syawalnya, ya, ada yang memberikan kelonggaran sampai seperti itu. Karena Nabi juga mengingatkan, barang siapa yang tidak ada puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, falyasum salasata ayyamin, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari sesudah bulan Ramadan. Kalau memang tidak ada puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan Sya'ban, maka berpuasalah paling tidak 3 hari di bulan Syawal untuk menebus kekurangan kita tidak berpuasa di bulan Sya'ban yang lalu. Dan yang kita kerjakan sudah lebih dari 3 hari karena 6 hari yang kita kerjakan. Jangan lagi berkata bahwa kita ada orang yang sudah puas, dengan apa yang ia sudah lakukan di bulan Ramadan. Sudah puas dengan puasanya, sudah puas dengan salat berjamaahnya, sudah puas dengan membaca Al-Qur'annya, sudah puas dengan berzikirnya. Padahal hasil daripada puasa kita, maka pada sesudah Lebaran atau mulai di bulan Syawal sampai insya Allah 11 bulan yang akan datang, disitulah kita melihat hasil daripada ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Meskipun barangkali baik secara kualitas maupun kuantitas tidak sama lagi yang kita kerjakan di bulan Ramadan, tapi tidak kita tinggalkan sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap remeh bahwa ini puasa Syawal, puasa Senin Kamis, zikir-zikir sunnah muah. Jangan sampai kita terkena sampai pada level meremehkan sunnah itu, atau bahkan tidak senang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka bukan golonganku, kata Nabi. Orang yang meremehkan atau tidak senang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan kita mau membuktikan amalan ibadah puasa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu? Kata Nabi di hadis yang lain, "Iza sumta falyasum salasata ayyamin min kulli syahr." Kalau kamu mau berpuasa, maka paling tidak berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Yaitu salasata asyar pada tanggal 13, wa arba'ata asyar pada tanggal 14, wa khamsata asyar dan pada tanggal 15. Karena kalau kesibukan, kalau kegiatan, aktivitas yang kita mau ikuti, kita ini tidak pernah berpuasa. Sedangkan Senin Kamis saja berat. Mau puasa Senin Kamis itu mega acara, mega sahabat, paboti, mega mabakega dan lain sebagainya. Lalu kita mau puasa Senin, mau puasa Nabi Daud lebih-lebih lagi, karena hanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Atau puasanya Nabi Sulaiman yang terkadang 2 hari puasa, 2 hari tidak. Dan yang lebih berat lagi,
puasanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hanya 1 hari dalam 1 bulan tidak berpuasa. Artinya kalau setiap bulan 29 hari puasanya Nabi Isa. Ya ikenelo tasyoe. Na kumunamu puasanya Nabi ta dia tolu lecoy kisene kami sih. Jadi puasa sunnah yang mana yang kita mau ikuti? Ya, jadi paling tidak seperti di bulan Syawal ini, mari kita gunakan. Ya robalnya, kalau memang di antara kita ada yang belum bisa sampai hari ini belum ada puasanya di bulan Syawal ini, paling tidak nanti hari terakhir hari Senin berpuasa sunnah lah 1 hari. Berpuasa sunnah lah 1 hari, atau mengikuti pesan Nabi bahwa kalau tidak ada puasamu di bulan Sya'ban, puasa sunnahmu di bulan Sya'ban, paling tidak berpuasalah 3 hari. Masih bisa besok. Hari Sabtu, hari Ahad, sampai hari Senin. Kalau kita mau, jangan sampai kita dicap orang yang meremehkan, merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, disinilah kita setelah kita latihan, setelah kita mengasah diri kita, melatih diri kita dengan bersungguh-sungguh, bukan hanya di waktu pagi, di waktu siang, di awal malam, bahkan sampai tengah malam kita bersungguh-sungguh. Jadi meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi kita tidak meninggalkan sama sekali. Membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa sunnah, membaca wirid-wirid kita, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, yang mana kita ketahui mulai ayat 183 sampai ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa baik di siang harinya dan apa yang kita lakukan di malam harinya sampai kita berlebaran. Di ayat 188 Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan wala takunu kallati wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ayat ini dimulai dengan huruf waw yang dalam bahasa Arab disebut waw ataf. Waw ataf itu artinya kelanjutan dari ayat sebelumnya. Makanya Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala hendak berkata, kalau di bulan Ramadan makanan yang kamu beli, yang disediakan di rumah kamu, ketika di bulan Ramadan di siang hari kamu tidak memakannya, padahal itu halal bagi kamu karena kamu yang beli, kamu yang adakan. Kenapa di siang hari kamu tidak memakannya? Karena kita berpuasa. Lalu di malam harinya, meskipun kita dihalalkan, tetapi Allah mengingatkan ketika makan itu jangan berlebih-lebihan. Wabtagu ma kataballahu lakum. Ketika kamu makan, ketika kamu berhubungan suami istri, itu dihalalkan, tetapi wabtagu ma, carilah apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu mau melakukan aktivitas kamu di siang hari dan di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas.
Bahkan ada orang mengajukan ke hakim untuk mengambil haknya orang dengan bil batil, dengan cara bil ismi, dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyindir orang yang berlaku seperti itu, bahwa di bulan Ramadan ia berpuasa, makanan di rumahnya halal, tetapi dia membatasi dirinya, bahkan di siang harinya tidak makan karena ia berpuasa. Kenapa sesudah bulan Ramadan? Bukan haknya yang ia ambil, bukan haknya yang ia makan, bahkan mengajukan ke pengadilan karena ia mempunyai akses, dia mempunyai konektivitas ke pengadilan, sedangkan yang dilawan itu tidak mempunyai akses. Nah, sehingga dengan mudah ia mengambil, memakan harta orang lain dengan cara bil batil. Wa antum ta'lamun, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan hak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat kisah Ashabul Kahfi. Sesudah ia terbangun dari tidurnya 300 ditambah 9 tahun. Salasumi'atin sinina wazdadu tis'an. Setelah mereka terbangun, mereka saling bertanya, qalu kam labistum. Ada yang berkata, berapa lama kita tinggal di sini? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Ada yang berkata, kita tinggal di sini kalau bukan setengah hari, 1 hari saja. Ada yang berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tidak usah dipersoalkan itu, berapa lama kita tinggal di sini. Tuhanmu yang mengetahui berapa lama kita tinggal di sini. Maka fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu membawa uang perak ini ilal Madinati, ke kota. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaklah ia memperhatikan makanan yang bersih, yang baik. Falyatikum birizqim minhu. Dan hendaklah ia mengambil daripadanya rezeki yang baik. Wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dan janganlah sampai, dan hendaklah ia berlemah lembut ketika berbicara dan memperhatikan, jangan sampai orang menyadari keberadaan kamu. Innahum iyadharu alaikum, karena jika mereka mengetahui kamu, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim, maka mereka akan melempari kamu batu, mereka akan merajam kamu atau mengembalikan kamu kepada agama mereka. Walam tuflihu idzan abada, dan kamu menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang tidak beruntung kalau begitu. Ini perkataan salah seorang dari 7 Ashabul Kahfi tersebut. Sebelum ia masuk ke gua, ia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniailah kepada kami ini rahmat-Mu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan lancarkanlah
mudahkanlah semua urusan-urusan kami. Jadi Ashabul Kahfi ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia mempertahankan imannya, ia mempertahankan akidahnya dan dicari oleh penguasa ketika itu. Dan itulah yang dikatakan ketika ia terbangun. Carilah makanan yang halal, yang suci, azka ta'aman, yang baik. Jadi sama dengan kita ini, setelah berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, yang halal saja kita membatasi diri kita, apalagi yang kalau haram. Yang halal saja, yang hasil kita saja kita membatasi diri kita, apalagi kalau memang itu bukan hak kita. Jadi Ashabul Kahfi ini setelah ditidurkan selama 309 tahun, otomatis selama ia tertidur, ia bersih dari segala kekhilafan dan kesalahan. Tidak ada dosa yang ia lakukan. Bahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala agar supaya ia aman dari gangguan orang lain, sehingga tidak ada orang yang berani masuk di dalam gua tersebut selama 309 tahun kecuali Ashabul Kahfi. Kemudian jangan sampai orang-orang akan mengembalikan kamu kepada agama terdahulu yang menyembah berhala, yang kembali kepada kesesatan. Kalau demikian, kamu tidak akan berbahagia. Kamu akan kembali kepada agama mereka dan kamu termasuk orang-orang yang tidak bahagia. Bahkan kamu akan dilempari batu, yarjumukum alaih. Kamu akan dilempar batu, akan dirajam oleh mereka jika ia mengetahui bahwa kamu itu adalah orang-orang yang mempertahankan agamamu selama ini. Jadi para Ashabul Kahfi ini dengan kekuatan agamanya, meskipun telah ditidurkan 309 tahun, masih berhati-hati. Jangan sampai ketika ia memakan sesuatu itu tidak halal, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kembali melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mereka takutkan. Ayyuidakum fi millatihim. Kamu akan dikembalikan kepada agama mereka. Apalagi sekarang ini, banyak sekali ada pesantren. Pesantrennya itu pesantren Nusantara namanya. Semua agama ada di dalam pesantren tersebut. Pesantren lintas agama. Jadi pesantren ada Nasrani, ada Buddhanya, ada Hindunya. Pokoknya semua agama di situ diajarkan. Dan itu yang diajak kepada kita. Jangan lagi berkata kepada selain agama kita orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa di luar orang Islam orang kafir. Terserah mereka menganggap dirinya juga orang beriman sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kita berkata bahwa inna dina indallahil Islam. Bahwa agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, fala yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi keyakinan kita. Karena ini bulan April, mari kita lihat bagaimana mereka mau menyesatkan kaum muslimin. Tanggal 21 April kemarin sudah menjadi tradisi
bahwa di negeri kita diperingati Hari Kartini. Selalu yang ditampilkan adalah Ibu Kartini berpakaian kebaya dengan segala macam emansipasi perempuan, gender dan lain sebagainya. Padahal foto aslinya yang sebenarnya R.A. Kartini itu sementara mondok di salah satu pesantren dan dia belajar kepada seorang kiai dan memakai hijab, memakai kerudung, bukan pakai sanggul dan konde. Itu adalah versi orang Belanda yang mau mengatakan bahwa yang diperjuangkan ini bukan agama, semata-mata untuk mempersamakan laki-laki dan perempuan itu sama saja. Padahal Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan bagaimana perempuan juga bisa mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga diri kita, marilah kita memelihara, menjaga, melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan jangan sampai ada yang terbetik di dalam hati kita. Jangan sampai kita merendahkan dan meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah minal amilin wal faizin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhkirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awwalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi fi itaatik, tsabbit qalbi fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi
wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal kisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa min kulli makan. Allahumma ansur man nasaraddin fi Palestin wa fi Gaza wa min kulli makan. Allahumma ahlik aduwaka wa aduwaddin fi Palestin wa fi Gaza wa min kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.